Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang. Apa kabar nih? Gimana nih puasanya teman-teman? Semoga puasanya lancar dan masih semangat ya. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 Psikologi A 2020 akan menjelaskan sebuah materi mengenai bagaimana perawatan kesehatan pada dewasa akhir atau lansia. Oke, berikut ini nama-nama anggota kelompok 3, yaitu ada Devita Nirwani, saya sendiri Natasha, Firda Anissa Priyanti, Farah Aulia Rahma, Mutiara Elvina Salsabila, Siva Inaya, Siti Nurul Zulfa, Tufail Ibnu Ziban, Patrix Natani Hartono, Hoirunisa AS Tanjung, dan Meiska Azgarina. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita masuk ke pemaparan mengenai materi yang sudah ditentukan, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara dan saudari Farah Aulia Rahma, Tufail Ibnu Ziban, dan Firda Anissa Priyanti. Selamat menyaksikan. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, biaya pelayanan kesehatan pun juga meningkat. Program manajemen penyakit ini perlu diperluas untuk menangani gangguan-gangguan kronis pada usia dewasa lanjut. Dari studi yang melibatkan orang dewasa lanjut usia yang memiliki masalah kesehatan, membuat penilaian bahwa banyak orang lanjut usia yang gaya berjalannya tidak mantap, tidak memperoleh bantuan yang sesuai mereka butuhkan, seperti terapi fisik untuk meningkatkan kemampuan berjalan. Jelasnya, kualitas penanganan kesehatan usia lanjut harus ditingkatkan. Perkembangan perawatan rumah alternatif dan berbasis komunitas telah menurunkan presentasi orang dewasa lanjut usia yang tinggal di rumah panti jompo atau rumah perawatan. Namun, tetap saja ada kemungkinan bagi orang dewasa lanjut usia untuk berada di rumah perawatan dan kualitas serta fasilitasnya pun bervariasi dan secara terus-menerus menjadi perhatian nasional. Sepertiga rumah perawatan tidak memadai. Rumah-rumah itu tidak berhasil memperoleh izin dari pemerintah karena tidak memenuhi standar minimum dalam hal dokter, farmasi, spesialis rehabilitasi, dan masalah hak privasi pasien, informasi media, keamanan, dan kebebasan gaya hidup dalam jangkauan mental dan fisik individu. Pada saat ini, banyak spesialis di bidang masalah kesehatan lanjut usia berpendapat bahwa perawatan kesehatan di rumah, pusat perawatan, dan klinik pengobatan preventif adalah alternatif yang baik karena biaya yang dibutuhkan lebih kecil daripada di rumah sakit. Selain itu, tempat ini juga tidak terlalu menimbulkan perasaan depersonalisasi dan ketergantungan yang seringkali terjadi di institusi tempat tinggal. Dalam studi John Rodin dan Ellen Langer 1997 menemukan bahwa faktor penting yang berkaitan dengan kesehatan dan bahkan kelangsungan hidup di rumah perawatan adalah perasaan kontrol dan determinan diri pasien. Mereka didorong lebih banyak membuat pilihan sehari-hari dan menentukan hal yang mereka inginkan. Terdapat juga penghuni di kelompok lain yang tidak diberikan tanggung jawab dan kontrol terhadap kehidupan mereka. Setelah 18 bulan, diketahui bahwa penghuni yang diberi tanggung jawab dan kontrol menjadi lebih sigap, aktif, dan lebih bahagia dibanding penghuni yang bergantung pada staf perawatan. Kelompok yang bertanggung jawab atau memegang kontrol terhadap diri sendiri menunjukkan peningkatan kesehatan yang lebih baik daripada kelompok yang tergantung. Mereka juga memiliki kemungkinan untuk hidup lebih besar setelah 18 bulan. Studi lain yang dilakukan Rodin 1983 mengukur hormon yang berkaitan dengan stres dan beberapa kelompok rumah perawatan. Mereka diajarkan keterampilan dalam mengatasi masalah sehari-hari, yaitu dengan mengajarkan cara untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak diinginkan tanpa harus merasa cemas. Mereka juga diberi pelatihan asertif dan belajar keterampilan manajemen waktu. Kesehatan penghuni rumah perawatan dapat meningkat jika diberi kesempatan untuk mengontrol dan diajarkan keterampilan menanggulangi masalah. Para penghuni rumah perawatan yang diajarkan keterampilan akan lebih mengalami penurunan level kortisol dan menjadi lebih cepat pulih. Para perawat dan orang lansia. Sikap perawat juga berpengaruh terhadap kesehatan individu lansia. Seringkali perawat bersikap negatif kepada lansia. Mereka cenderung menghindar, tidak suka, dan merasa terpaksa. Seharusnya, mereka merawat dengan segenap hati, menunjukkan sikap yang positif, bersikap responsif, dan memberikan harapan untuk sembuh kepada para lansia. Selain itu, lansia juga sebaiknya didorong lebih berperan aktif dalam merawat kesehatannya. Pada masa lansia, sangat dibutuhkan perhatian khusus,
dan dukungan dari berbagai pihak, misalnya dari keluarga, masyarakat sekitar, dan orang-orang terdekat. Jika mereka memiliki social support yang baik, maka mereka juga akan memiliki kepuasan hidup, berperasaan positif, dan meningkatkan kesehatan mental lansia. Selain itu, wawasan dan pengetahuan mengenai psikologis lansia perlu ditingkatkan agar dapat diberikan penanganan psikologis yang baik dan tepat bagi lansia. Seperti psikolog atau perawat kesehatan jiwa yang memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi lansia. Karir kesehatan yang dapat melakukan terapi relaksasi dapat mengimplementasikannya ke lansia dan lainnya. Pemeliharaan kesehatan lansia dapat berupa lansia sebaiknya melakukan aktivitas-aktivitas ringan yang dapat membantu dalam kesehatan mereka. Contoh beberapa hal yang dapat membantu dalam pemeliharaan kesehatan lansia diantaranya, yang pertama, adanya aktivitas fisik rutin seperti jalan pagi, latihan otot, ataupun lari santai. Yang kedua, makanan sehat dan gizi yang seimbang perlu diberikan kepada lansia. 3. Tidur yang cukup antara 7-9 jam per hari di waktu malam. 4. Latihan pernafasan. 5. Menghindari penggunaan alkohol, rokok, dan obat-obatan yang dapat memperburuk kesehatan lansia. 6. Pemeriksaan dan perawatan kesehatan secara rutin. Perawatan kesehatan lansia sebaiknya dilakukan secara mandiri dan berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti bangkit dan berbaring di tempat tidur, mandi, berpakaian, ataupun menggosok gigi. Lansia juga dapat didampingi oleh keluarga dalam melakukan aktivitas tersebut. Lansia juga sebaiknya tidak berbaring terlalu lama dan dianjurkan melakukan aktivitas fisik ringan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dan pembahasannya mengenai materi bagaimana perawatan kesehatan pada dewasa akhir atau lansia. Sekian presentasi dari kelompok 3, serta terima kasih kepada ibu dosen kami, Ibu Angelin Hosana Zevanita Rigan, dan seluruh teman-teman yang sudah menonton video ini, serta menyimak dengan baik penjelasan dari kami. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian lainnya. Sampai jumpa!